Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Indonesia. Dan saya bersama dengan Bu Esther menyediakan diri secara khusus mempersiapkan topik-topik yang mudah-mudahan betul-betul menjadi berkat melengkapi setiap anak Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik di dalam kehidupan pernikahan, di dalam keluarga, di dalam hubungan orang tua dengan anak, dan sebagainya. Nah, kali ini kita masih membicarakan mengenai topik besar, yaitu sifat-sifat buruk yang hadir di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Dan kali ini kita akan fokuskan kepada pembicaraan mengenai sifat buruk, di mana masing-masing itu hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Jadi suami hidup dalam dunia sendiri yang istri sebetulnya itu tidak mau masuk. Atau tidak bisa masuk. Atau tidak tahu caranya masuk. Atau istri juga hidup dalam dunianya sendiri. Yang suaminya juga begitu. Asing sekali. Tidak mengerti yang sebetulnya dikerjakan istrinya. Apa yang dalam pikiran istrinya. Rasanya mereka satu rumah, saudara. Tetapi heran mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Yang akhirnya mereka tidak menjadi teamwork. Oleh karena kalau kita membaca dari 1 Petrus pasal 3 misalnya, suami istri itu adalah rekan pewaris kasih karunia. Itu artinya dua orang ini harus menjadi teamwork yang sama-sama menerima akan tugas yang disebutkan kasih karunia dari Allah untuk dikerjakan. Yang apa itu? Yaitu merupakan hal-hal yang ada kaitannya dengan membangun rumah tangga ini. Mendidik anak-anak. Mengelola akan usaha bersama-sama. Nah, kasih karunia. Untuk mengerjakan pelayanan kepada di gereja atau pelayanan di dunia ini bersama-sama. Sebagai teamwork. Teman pewaris kasih karunia. Jadi kalau tujuan Tuhan antara lain seperti ini, dan suami istri ternyata hidup dalam dunianya sendiri-sendiri, rencana Tuhan itu kemudian dihambat sama sekali. Jadi banyak orang, kalau kita perhatikan, suami yang sibuk terus dan pikirannya terus hanya dengan pekerjaannya. Yang sebetulnya itu pikirannya preoccupied terus dengan pekerjaannya. Ada istri yang terus pikirannya preoccupied terus dengan kesibukannya di gereja, dengan pelayanan-pelayanan dengan teman-temannya. Atau ada istri yang terus preoccupied pagi, siang, malam dengan anak bayinya. Sehingga seolah-olah apa yang dipikirkan pagi, siang, malam adalah bagaimana sih supaya anak saya sehat, bagaimana sih supaya saya mengisi waktu dengan anak saya dengan lebih menyenangkan, bagaimana sih memilih pakaian-pakaian bayi yang api-api, bagaimana sih, wah selalu pikirannya itu aja. Sehingga ini hidup di dalam dunianya sendiri. Bahkan ada banyak istri hidup dalam dunianya sendiri dalam arti dia selalu masih hidup dalam dunia keluarga orang tua. Jika apa-apa tanya papa mamanya. Sampai yang detail. Masih memainkan peran seperti anak yang masih tinggal serumah dengan kedua orang tuanya. Padahal sudah menikah dan sekarang tinggal dengan mertua bahkan. Tetapi nempelnya terus dengan keluarga daripada papa mamanya sendiri. Ini hidup dalam dunianya sendiri. Ada seorang suami yang terus hidup dalam dunia sendiri, di mana dia selalu hanya bergaul dengan teman-teman lamanya, di mana mereka itu selalu kumpul-kumpul, entah itu bermain tenis bersama atau apa, dan tidak pernah mengajak istrinya. Hidup dalam dunianya sendiri. Nah, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya. Dua orang yang menikah itu kan seharusnya saling memberi
saling memahami, saling mengerti. Tapi kalau sekarang ini menjadi sesuatu sifat buruk, itu kalau hidup di dalam dunianya sendiri-sendiri. Lalu bagaimana ya mereka itu bisa menyelami akan perasaan, pikiran daripada pasangannya, Pak? Ya tidak bisa, oleh karena memang tidak tahu apa itu. Dan barangkali juga tidak pengen. Apakah lalu menganggap memang pernikahan itu ya memang hidup bersama begini aja. Jadi berarti Bapak mau mengatakan bahwa sebetulnya sifat buruk itu sudah dibawa sejak permulaan pernikahan? Atau ini kemungkinan belum tentu. So, mula-mula ada orang pada masa pacaran, mereka masih berbagi perasaan, berbagi pikiran. Berarti dunianya tuh masih punya pintu terbuka. Jadi berarti sekarang pada saat itu. Tetapi kemungkinan setelah mulai menikah, lalu mulai menemukan bahwa sebetulnya itu, kalau istriku masuk di dalam duniaku, saya terganggu. Tidak suka. Nah, saya tidak suka. Saya merasa tidak aman. Saya merasa sebetulnya itu dia mau mengubrak-abrik isi rumah di dalam duniaku. Karena semua mau dibenahi. Saya selalu dikritik. Selalu saya dinasehati. Saya selalu dipersalahkan. Saya ingin diceraikan dari hubungan saya dengan teman-teman lama saya. Bahkan saya ingin diceraikan dalam kedekatan dengan orang tua saya dan sebagainya. Sehingga saya tidak mau dia masuk. Apakah ini selalu sesuatu yang benar seperti itu atau sebetulnya suatu prasangka begitu, Pak? Bisa juga benar, oleh karena ada realitanya, di mana setiap kali membuka pintu dan istrinya atau pasangannya masuk, maka banyak hal yang berubah. Dan dia tidak sukai perubahan itu. Sekarang misalnya aja, janjian-janjian seminggu sekali ketemu teman-teman, tidak bisa dilakukan. Nah, dia tidak suka itu. Karena misalnya istrinya marah, begitu? Atau ya, oleh karena istrinya ingin ikut, dan kemudian istrinya menganggap, kamu kalau ketemu dengan teman-temannya, obrolannya tidak ada gunanya. Ngapain sih kamu buang waktu ketemu mereka? Mbok kamu dengan anak-anak, mbok kamu pergi bersama kami. Nah, sehingga suami itu merasa kehilangan akan nikmatnya dunia lama yang dia ingin masih hidupi. Kenapa kok Bapak mengatakan bahwa dalam tanda kutip ini adalah sifat buruk di dalam kehidupan suami istri? Oh ya, karena suami istri itu adalah rekan pewaris kasih karunia. Sehingga mereka harusnya menjadi teamwork, bisa kerjasama. Tetapi realitanya sifat buruk muncul, masing-masing hidup dalam dunianya sendiri. Jadi ini yang Bapak artikan itu bahwa betul-betul mereka itu hidup di dalam dunianya sendiri yang soliter begitu, yang lonely, ya, yang kemudian eksklusif ya, tertutup, sendiri. Merupakan ghetto yang pintu orang lain gerbang tidak bisa masuk. Ditutup rapat-rapat. Oleh karena apa? Ya seperti tadi pengalaman. Kalau saya buka pintu, istriku atau suamiku masuk, saya tidak aman. Saya cuma dikritik, saya cuma disalah-salahin. Saya terus dinasihatin, saya harus berubah, saya harus tinggalkan ini semua. Waduh, saya tidak mau. Nah ini, sama seperti tadi. Seperti, saya merasa senang sekali gitu, nikmat sekali kalau berada dekat selalu dengan keluarga papa mama saya. Karena memang di situ saya merasa aman. Gitu, dengan saudara-saudara sekandung, dengan apa gitu. Nah, saya tidak mau membuka pintu itu untuk suami saya, sehingga kalau saya ada reuni, saya sebetulnya ingin suami saya tidak ikut. Oleh karena apa? Saya tidak bisa lagi chat-chat itu guyonan seperti dulu dengan saudara sekandung. Nah, saya tidak mau. Saya punya dunia sendiri. Bagaimana Pak? Kalau ini itu sebetulnya adalah prasangka atau prejudis. Kenyataannya itu tidak seperti itu. Nah, kalau kenyataan seperti itu, ya ini tidak menjadi masalah kita. Tapi itu kalau kenyataannya begitu. Memang tidak mau membuka, atau kalau dibuka sebetulnya kehadiran pasangannya itu mengganggu. Itu. Seperti misalnya, dia punya hobi main golf, padahal pasangannya itu tidak suka golf. Sehingga nanti di situ ikut membuka pintu, ikut datang. Tapi sebetulnya setengah jam mau pingin pulang. Waduh, sudah bikin jengkel dia. You masuk dalam duniaku, tetapi you ngobok-obok. Gitu. You membuat aku tidak bisa menikmati akan kehidupan dalam duniaku sendiri. Jadi ada realitas seperti ini.
Itu ada banyak suami yang dunia kerja usahanya dia tertutup. Istrinya tidak boleh tahu berapa banyak uang yang dia punya, dia usaha apa, dia tidak mau. Kenapa? Begitu dibuka, istrinya masuk akan banyak perubahan yang dia tidak sukai. Maksudnya ini menyangkut juga perasaan nyaman dan aman, begitu Pak? Ya, dan juga sebetulnya kebebasan untuk bisa mengelola akan bisnisnya sendiri tanpa mendengar akan istrinya. Barangkali ada banyak laki-laki dalam bisnis itu memakai akan cara-cara yang dia kalau ngomong dengan istrinya pasti tidak boleh. Misalnya aja, dia main sogok sana-sini, meskipun itu hal yang dianggapnya wajar, gitu ya. Tapi ini tidak boleh, kan? Sehingga kalau begitu istrinya itu diizinkan masuk dalam dunia bisnisnya, maka dia tidak bisa kerja lagi. Apakah sebetulnya ini bukan masalah perasaan bisa mempercayai akan pasangannya tuh Pak? Menyangkut itu, tapi tidak komplit sama dengan itu. Maksudnya bagaimana Pak? Ya, oleh karena ini merupakan sifat buruk, di mana memang akhirnya menjadi suatu pencipta gap, tidak bisa kerjasama lagi dengan istrinya untuk membangun rumah tangga ini. Nah, rumah tangga harus dibangun bersama-sama. Seharusnya pintu itu selalu terbuka. You boleh masuk, oleh karena saya ingin sebetulnya kerjasama dengan kamu. Nah, moto itu seharusnya ada. Pintu saya buka, kamu boleh masuk. Tapi kalau misalnya nih ya Pak, misalnya kan ada orang yang juga di dalam area yang lain, kamu boleh masuk. Nah, itu privacy, itu sebetulnya masih sehat. Asal sebetulnya tahu suaminya. Dan tahu dan dia percaya. Di dalam privacy istrinya, itu privacy tersebut tidak merusak. Dan privacy tersebut itu masih bisa dipertanggungjawabkan secara iman Kristiani. Seperti misalnya aja, suami istri. Misalnya, dia tahu suaminya, istrinya itu dekat sekali dengan kakak perempuannya. Ya toh, boleh aja berdasarkan trust. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan iman Kristen. Nah, itu bisa nampak frekuensi percakapan kedekatan itu menyita akan hubungan dengan suaminya apa enggak. Kalau ternyata menyita akan waktu yang primer, lah ini something yang wrong. Ini dunia sendiri, friend. Itu sifat buruk. Oleh karena apa? Sudah menyita akan porsi yang penting sekali untuk kerjasama dengan suaminya. Jadi kalau begitu tuh bagaimana sih seseorang itu lalu kemudian bisa menilai, waduh, ini saya sudah melewati batas. Apakah bukan bahwa ini juga sebetulnya bijaksana surgawi begitu Pak? Waduh, saya sudah melewati batas nih. Saya sudah tidak boleh nih. Saya sebetulnya sudah kurang bijaksana. Oleh karena porsinya untuk kakak, porsinya untuk teman, porsinya untuk duniaku itu sudah lebih besar daripada porsi untuk pasangan. Bagaimana kita bisa mempunyai kesadaran makanya kebijaksanaan itu tergantung daripada kematangan selalu. Jadi the more we are mature, semakin kita matang. Sebenarnya kita itu bisa sebetulnya mengerti primer, sekunder, ya kan, porsi yang appropriate dan yang tidak appropriate. Sebetulnya itu. Jadi ini sebenarnya tidak bisa lalu dibuat sesuatu hukum yang berlaku umum. Cuma poin kita itu sebetulnya di sana. Jadi kalau ini tuh sudah menjadi satu sifat buruk, begitu ya, masing-masing punya dunianya sendiri. Berarti kan masing-masing juga punya kepentingannya sendiri, begitu Pak? Oh iya. Makanya itu masing-masing punya kepentingan sendiri dan kepentingan itu dijadikan primer. Sehingga rela merugikan akan kerjasama dengan pasangannya. Nah, inilah yang menjadi sebut sifat buruk. Oleh karena dijadikan itu primer. Sehingga rela merugikan. Yaitu apa? Kerjasama. Tidak bisa kerjasama ini dengan lengkap dan baik. Jadi kita melihat sebetulnya hidup ini bisa terjadi sedemikian rupa. Ya oleh karena berbagai macam sebab ya. Oleh karena sebetulnya ya kebutuhan primer tidak bisa didapatkan dari pasangannya. Sehingga dia itu melakukan mencari substitut. Yaitu kembali kepada sebelum menikah dan sebagainya. Nah, kedekatan dengan orang tua,
gitu ya, setelah menikah selalu kedekatan dengan anaknya lebih daripada suaminya. Lalu membentuk suatu kelompok dunia sendiri. Dia kasak kusuk, omong-omong selalu dengan anaknya. Dari kecil dulu, anak dari bayi selalu attach dengan anaknya. Nanti tidur juga dengan anaknya. Tapi ini kan gradual toh Pak. Ini perlahan-lahan sebetulnya masing-masing itu hidup di dalam dunianya sendiri-sendiri. Apakah bisa bukan gradual, tapi bisa juga instant, segera setelah menikah. Oleh karena apa? Banyak seperti orang menikah yang sebetulnya preparationnya poor, persiapannya. Begitu masuk menghadapi akan tekanan di dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing mencari tempat aman. Nah, mencari tempat aman itu antara lain membangun akan dunianya sendiri. Jadi sebetulnya kan tidak mudah kalau dia itu tidak peka. Misalnya saja kebersamaan dengan anak. Atau keterikatan setelah anak itu lahir. Itu kan dalam tanda kutip itu sudah menjadi naluri daripada seorang ibu. Begitu loh Pak. Ya, tetapi kalau ibu itu kemudian make her emosinya itu attach kepada anak saja, itu berarti dia sudah menunjukkan sikap atau tingkah laku yang tidak baik, tidak sehat. Maksudnya memisahkan diri. Oh iya, oleh karena attachment itu sebetulnya itu sudah membuat dia invest emosi terlalu banyak ke sana. Itu pasti ada side effect-nya. Meskipun setiap ibu harus mempunyai emotional attachment dengan anaknya. Tapi porsinya jangan kebanyakan. Jadi sebenarnya life itu selalu diukur kesehatannya dari balance. Ya. Jadi kalau suatu keseimbangan itu sudah mulai tidak seimbang, nah itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang pasti dirugikan. Side effect-nya pasti muncul. Begitu. Jadi memang kita membutuhkan sekali kewaspadaan. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan ini, kita melihat ya betapa dinamika hidup itu dengan variabel yang begitu banyak. Memang membutuhkan sekali kejelian. Sehingga ini seperti belajar untuk menjadi penolong bagi mereka. Itu perlu belajar dengan secara profesional. Jadi kami menyediakan academic degree, bukan professional degree aja, tapi academic degree. Karena kami harus mempelajari, menolong calon konselor-konselor profesional ini. Untuk bisa menguasai akan macam-macam bahan dari psikologi, dari teologi, dari approach counseling, gitu ya, psikoterapi, bahkan belajar statistik, belajar riset, desain, belajar akan macam-macam hal yang seperti ini. Nah, baru kita mempersiapkan akan orang-orang yang bisa menolong sesama. Jadi jikalau Anda merasa terbeban dengan pelayanan yang sangat agung ini, bersama-sama mempersiapkan menjadi hamba Tuhan maupun menjadi konselor, nah silakan cobalah join dengan kami dan kita bisa tumbuh bersama. Kami ada tes masuk pada bulan Januari, pada bulan Mei, nanti bulan Juli juga ada lagi. Nah, saudara bisa hubungin kami melalui telepon 021 799 0357 799 0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.